Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Udah. Biarin. Jangan rusak barang yang di sini ya. Mendekar ini. Guten Morgen. Wah, ini yang ditunggu-tunggu sama Bapak nih. Kamu ingat laki-laki setengah baya, tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Apa yang tersirat dalam benakmu? Walaupun ada kekurangan, tapi dia bisa sempurna hidup. Setiap anggota tubuhmu akan mempunyai tanggung jawab kelak di akhir kehidupanmu agar kau bisa mengayomi banyak orang. Sudah sampai di kantor Balai Kota. Jadi hari ini kita mau kolaps dengan Bapak Wali Kota Madiun, Bapak Maidi, dan kita sudah ditunggu oleh protokol. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi tim Mata Langit karena kita diterima dengan sangat baik oleh Wali Kota Madiun, Bapak Haji Maidi. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Terima kasih nih sudah diberi kesempatan untuk berkolaborasi bersama Bapak. Ya. Ya, jadi kalau konten Mata Langit ini kan konten misteri dan konten kemanusiaan Pak, karena kontennya berisi tentang pengungkapan sejarah situs atau hal-hal yang bersifat spiritual atau gaib dan juga pengobatan spiritual. Kita mau tanya-tanya nih Pak, kalau Bapak sendiri tertarik nggak sih Pak dengan dunia spiritual? Pandangan Bapak apa tentang dunia spiritual itu? Ya sebenarnya kalau saya dunia spiritual itu ya tertarik. Karena apa? Kenyataannya memang hal-hal seperti itu banyak orang yang tertarik. Dan biasanya kan ada ketertarikan kita itu antara tempat satu dengan tempat yang lain itu memang ada yang berbeda ya. Jadi umpamanya ada salah satu tempat yang cagar budaya. Ya. Sudah lama sekali. Tentunya itu akan beda yang bukan cagar budaya. Mulai dari berdirinya sampai ya mungkin keistimewaan tempat itu. Keistimewaannya karena itu sudah pengaruh dari dulu-dulu. Dan disitulah kadang-kadang kalau kita ada keistimewaan yang pola pikir kita, wah ini pasti dulu ada yang berdiri, ada yang membuat di sini. Oh ini saya di sini kadang-kadang ada suara-suara yang kita dengarkan yang Tidak suara ada wujud. tidak ada wujud. Ya gitu-gitu memang ada. Bapak percaya ya bahwa kita ini manusia berdampingan dengan makhluk gaib karena sama-sama ciptaan Allah gitu Pak ya? Iya, sama-sama ciptaan Allah tapi di alam yang berbeda. Dimensi yang berbeda. Ya, di dimensi yang berbeda. Nah, di dimensi yang berbeda itulah yang kadang-kadang kita ada saling ketemu. Yang kalau pas ada saling ketemu, walaupun ada dimensi yang berbeda. Ya mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa menembus ke sana ya Pak ya? Iya, jadi ada orang-orang tertentu yang bisa menembus ke sana. Satu hal begini ya, saya melihat kondisi-kondisi ini kadang-kadang tertarik. Ada cagar budaya, ada salah satu benda, dan benda itu setelah dilihat itu bisa berdiri sendiri. Apa keris misalnya? Namanya keris ya. Keris itu bisa berdiri sendiri tanpa dipegang dan tanpa di-remote dia bisa berdiri sendiri. Ya, dengan melihat seperti itu kadang berarti alam gaib itu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat ada salah satu benda telah dipegang orang itu, rambutnya digunting nggak bisa, dipotong nggak bisa. Saya tahu, saya menjalankan itu. Nah, hal-hal pengalaman sendiri. Pengalaman yang seperti itu kadang-kadang, ternyata alam gaib itu suatu saat bisa diajak komunikasi dengan kita. Bapak pernah ya mengalami itu? Maksud saya mengalami komunikasi dengan makhluk gaib? Ya, kita kalau secara komunikasi langsung belum ya.
Tapi tatkala kita datang, kadang-kadang dia ada di samping. Nah, itu tuh. Berarti Bapak punya banyak pengalaman nih sepertinya. Jadi kalau di samping itu artinya tidak berwujud itu enggak. Kadang-kadang duduk tapi mukanya enggak kelihatan. Berarti Bapak ini, Belakangnya. iya, berarti Bapak termasuk apa ya? Sensitif, punya sixth sense. Ya, saya tahu. Jadi di mana tempat itu hawanya berbeda, Energinya beda. energi berbeda beberapa sudut tempat. Di rumah baru gitu aja. Saya tahu itu. Jadi sumur ini begini, oh ini begini. Itu energi seperti itu saya kelihatan. Tahu. Iya. Dan saya dengar Bapak senang untuk melakukan ziarah ya Pak ya? Ya. Bahkan ziarahnya tuh di waktu-waktu yang mungkin orang lain malas gitu. Ini tengah malam. Apa sih Pak yang buat alasan Bapak mau berziarah ke makam-makam? Ya yang jelas di mana itu makam, disitulah perlu doa. Doa yang kita masih ada ya. Dan doa itulah yang kadang-kadang sangat dibutuhkan, yang sudah meninggal dulu-dulu itu. Di mana doanya itu semakin banyak kita doakan, ya energi positifnya insya Allah pasti kembali pada kita. Karena apa? Dia itu setelah meninggal, ibarat orang hidup kan butuh makan, makanya doa. Yang ditinggalkan memberikan doa. Kalau toh nanti dia itu di beda alam ini dia mengalami kesulitan, dengan doa-doa kita itu kan akan tembus ke sana. Nah, doa itulah energi positifnya yang kita alami, energi itu kembali pada kita. Baik Pak, ini kan kita mau membicarakan soal hal gaib ya Pak. Ada film yang saat ini lagi viral nih, mungkin Bapak juga tahu nih. Filmnya memang film misteri, judulnya KKN di Desa Penari. Ya, ada salah satu episode Mata Langit yang mengundang salah satu pemain dari film itu yaitu Mbah Dok, dan itu menjadi viral di tayangan kami. Berarti artinya memang banyak masyarakat yang tertarik akan hal ini. Tapi selain itu juga ada masyarakat yang masih pro dan kontra mengenai apakah benar seseorang itu ada sosok pendampingnya. Kalau menurut Bapak sendiri, Bapak percaya nggak? Ya memang begini. Jadi orang ini memang punya pola pikir yang berbeda ya. Ya adanya ini ya ini. Tapi ada orang yang kadang-kadang coba kita itu tidak tahu bahwa takdir dan nasib itu kita tidak tahu. Tapi kadang-kadang orang ini saya sudah begini sudah. Ini yang kadang-kadang sulit. Oh, tidak percaya saya. Ya boleh-boleh saja. Ya. Boleh-boleh saja. Nah, tapi sendiri, memang ada yang seperti itu ada. Bapak sendiri percaya nggak? Ya, pendamping gaib itu salah satunya kalau saya doa itu. Berarti percaya Pak ya? Ya, doa itulah pendamping gaib. Nah ini saya mau nanya ke Panglima nih. Nah kalau menurut Panglima, apakah Bapak Maidi ini punya sosok pendamping gaib menurut pantauan Panglima? Umumnya manusia memang pada saat dilahirkan ada jin korin namanya. Jin korin itu pendamping diri kita gitu. Bukan khadam. Kalau khadam itu jin ya. Jin pendamping. Kalau jin korin yang menyerupai kita gitu, sahabat kita sebenarnya. Itu setiap manusia ada pada saat dilahirkan. Tapi kalau pertanyaannya, Panglima ada melihat nggak sosok-sosok pendamping misalnya yang ada di Bapak gitu? Saya dari tadi di sini aja nih saya lihat nih kayak dijaga sama 2 ekor harimau saya lihat di ruangan ini gitu. Ada satu putih, ada satu kuning. Udah seliweran dari tadi saya lihat macan itu. Habis itu saya melihat tuh kayak ada benda pusaka gitu juga saya lihat tegak berdiri gitu. Posisinya di antara 2 pintu ini di tengah gitu. Ini ruang kerja Bapak ya Pak? Oh iya. Tapi tidak terlihat ya secara nyata Mata zahir gitu. nggak kelihatan. Secara kasat mata itu dengan mata batin itu saya ada melihat gitu kayak berdiri di atas itu gitu. Dan ada batunya saya lihat kayak di gagangnya gitu berwarna merah. Tapi kalau sosok perempuan rambut panjang di ruangan ini juga memang ada juga saya lihat. Dia pakai bunga kamboja di belakang rambutnya panjang sekali hampir sedenggul gitu. Berbaju putih, di luar none-none Belanda ya. None ada juga? Jadi ada sosok 2 wanita di sini. Satu yang rambut panjang itu Cantik, kan? yang wangi bunga kamboja cantik sekali. Satu lagi none-none Belanda, pakai topi, ada pitanya, ya kan rambutnya ikal-ikal. Dia bawa anak kecil satu, kayak bawa keranjang gitu. Kayaknya dia suka bunga juga nih, Yang suka none Belanda itu? mawar putih gitu. Jadi dalam keranjangnya itu ada selalu mawar putih yang selalu dibawa-bawanya gitu, keliling gitu. Itu kan. sosok-sosok itu apakah mereka memang mengikuti Bapak atau memang hanya di tempat ini? Kalau yang sosok none Belanda itu memang bawaan udah lama ya di sini, memang udah ratusan tahun kali mungkin udah di sini dia. Tapi kalau yang macan itu saya rasa itu penjagaan dari Bapak gitu, karena memang terasa sekali gitu. Dan ada kayak kakek juga berjubah putih, itu terlihat juga sama saya. Kayak kakek itu kayak kiai-kiai gitu dia. Dan sebenarnya sih kalau di ruangan ini sih lebih hawanya lebih enak sih saya rasa.
energinya enak sih, bagus. Kalau Bapak ada pengalaman apa Pak dengan ruangan kerja Bapak ini Ya, yang sifatnya gaib? kalau saya lihat seperti itu, makanya kan kota ini saya tanami sejuta bunga kan. Artinya sejuta bunga ini kan Ada kaitannya dengan bunga yang tadi disebut kesukaan semua wanita itu pasti suka bunga. Suka bunga, benar-benar. Apalagi bunga bank. Pak. Wah, itu cocok, Pak. Saya sudah setuju. Bunga yang ada aja. Ya ini feeling saya ya. Iya, iya. Feeling saya itu kenapa saya buat sejuta bunga. Maka kota ini kalau siang saya buka, saya tanami sejuta bunga. Iya. Itu bunga. Inilah keindahan dan keharuman kota ini. Entah itu ada alam gaib, entah Ada itu kaitannya apa tidak? Nanti kita ada telisik, kaitannya Pak. ada tidak. Tapi dengan keharuman bunga ini semuanya suka. Filosofinya Artinya filosofinya itu. Bagus ya. Kalau kita itu berdoa ke makam, pasti bawa bunga. Betul banget. Bunga itulah yang energi positif pasti datang. Di samping bunga kita berdoa. Apabila kita lihat kota saya itu sejuta bunga, sudah tinggal doanya. Bunganya sudah ada, doanya. Insya Allah bahwa kemajuan kota itu pesat. Amin. Ya, kondisi-kondisi inilah yang feeling saya seperti itu. Oh. Apakah saya dibisi atau tidak, tapi feeling saya seperti itu. Tapi kalau makhluk yang disebutkan Panglima tadi, apakah Bapak pernah mendapatkan petunjuk gitu? Apa benar nggak makhluk ini? Atau benar atau tidak yang disampaikan Panglima itu? Yang jelas, tiap saya ngantor, pulang malam, itu energi positifnya masuk. Konsep-konsep itu keluar. Banyak ide-ide Hadir. cemerlang ya? Ide-ide cemerlang keluar. Nah, apakah itu ada kaitannya? Nah, itu dengan ada kaitannya atau sosok-sosok itu tidak? apa Apakah karena saya cerdas karena pintar? Oh, iya. Apakah karena Bisa jadi. itu kecerdasan, kepintaran, feeling itu dari sana? Yang jelas hal-hal yang seperti itu, kecemerlangan itu keluar. Ini yang saya lihat ya luar biasa lah. Artinya semua kantor yang berada di kota besar yang lama, cerita-cerita seperti itu ada, tapi kadang-kadang tidak disampaikan, kadang-kadang hanya dipakai sendiri. Tapi karena mata langit ke sini, ya saya ngomong seperti Iya, itu. padanya karena kan memang Iya. kita kan berdampingan dengan makhluk kayak gitu. Tapi yang Panglima pantau tadi kan kebanyakan yang positif ya. Iya, kalau saya lihat Kalau seperti itu. negatifnya ada nggak di sini? Kalau negatifnya, kalau ke ruangan ini sih kayaknya nggak berani dia masuk ya. Tapi kalau di bawah-bawah sana itu saya melihat sih memang Nah, boleh nggak ada tuh beberapa disebutin? gitu. Karena mungkin ada pengalaman juga dari staf Bapak yang pernah melihat Kalau di sesuatu yang sana itu menyampaikan. saya ngelihat tuh ramai sekali gitu. Ada kakek-kakek saya lihat nggak pakai baju, pakai sarung doang, tapi agak kayak seperti sakit dia. Jalannya tertatih-tatih seperti itu di sudut sebelah sana gitu ya. Habis itu di atas sana di jendela tuh, dari saya duduk di bawah tadi tuh dia kayak ngintip-ngintip gitu. Yang di jendela atas sana itu perempuan baju putih, dia ngintip-ngintip mulu kayak penasaran. Saya ngeliat dia ngeliat saya gitu kan. Mas saya senyum-senyum aja dari jauh gitu. Wah. Terus apa gitu. lagi? Nah, habis itu yang di lorong bawah sini ke menuju ke arah sana itu kayak ada manusia cebol, ada sekitar 4 orang saya lihat. Jalannya lucu juga sih itu, tapi nggak pakai baju juga saya lihat, pakai celana pendek begitu di jalan gerombolan gitu berempat gitu. Memang sini itu tadi saya diskusi dengan peta jalur bawah tanah dengan Pak Korwil tadi pagi. Memang ini ada jalur bawah tanah ini. Saya tadi lihat jalurnya. Nah, jalur-jalur itulah yang ya kemungkinan ya hal-hal seperti itu kan punya tempat ya. Iya, iya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Pak, ini tiba-tiba ada makhluk yang masuk ke badan Agil. Kita bisa tanya-tanya, Pak. Bapak kalau berkenan boleh mendekat, Pak. Ya. Iya, iya. Assalamualaikum. Siapa kamu? Mukanya tuh merah sekali ya, Apa nih sosok? merah sekali gitu. Bukannya merah, laki-laki. Ini laki-laki. Assalamualaikum. Bisa jawab salam saya? Waalaikumsalam. Izin Pak, boleh mendekat Pak. Duduk aja kalau ini yang punya tempat ini. Kamu kulanuan dulu kalau memang tamu. Bisa hadap kemari, bisa hadap ke kita sini. Bisa hadap ke Panglima atau ke Pak Maidi? Kita berbicara di sini. Ini macan yang itu berarti yang saya lihat. Warnanya apa? Ini yang putih nih. Anda penghuni tempat ini. Allah Akbar. Tunggu ngagetin. Sudah berapa lama di sini? Dulu dicakar. Assalamualaikum. Ini berarti kenal. Waalaikumsalam. Ya, mendekat kemari. Anda penghuni tempat ini? Atau yang menjaga tempat ini? Aku bukan dari tempat ini. Oh, jadi dari mana? Aku dari sebuah perbukitan. Perbukitan. Daerah mana? Kota mana? Lawung. Gunung Lawu.
Kenapa bisa sampai di sini? Apakah ada yang Anda ikuti? Aku akan terus menjaganya sampai kapanpun. Aku akan menjaganya. Boleh lihat matanya? Hadapnya kemari. Kalau memang benar Anda penjaga, coba lihat ke Pak Maidi. Kita ingin silaturahmi. Mohon maaf. Lihat ke Bapak. Lihat ke Bapak coba. Oh, iya. Matanya merah banget. Ini wujud apanya aki-aki? Oh, Kakek. akhirnya. Manggilnya apa ya aku? Kakek apa aki? Eyang. Eyang, oh ya Eyang. Kau bisa menemukan sebuah pelengkap Pelengkap. Maksudnya bagaimana? dari nama itu, sebuah cita-cita dari orang tua Boleh tanya dulu. dulu. Cita-cita orang tuamu yang dulu. Begitu singkat dan kau harus mencari dari dirimu sendiri yang bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Maksudnya gimana Bapak? Paham Pak? Ya Bapak. Maksud Anda nama Bapak? Emang nama Bapak Pak panjangnya? Nama Bapak ada panjangnya ke Ya belakang? ada. Biar jelas coba. Maksudnya gimana tadi tuh? Hanya satu kata. Hanya satu kata. Maksudnya nama Bapak Pak Maidi itu aja Pak. Belakangnya nggak ada panjangnya. Itu dia harus mencari dari dirinya sendiri. Semoga sekarang ini kau sudah menemukan kepanjangan dari namamu. Karena orang tua dengan sengaja memberi nama hanya satu kata Iya. agar dia bisa mencari untuk pelengkap namanya. Pelengkapnya sekarang sudah ditemukan. Dia sudah menemukannya sendiri, dan itu pun dari jerih payahnya. Aku dari Bukit Lawu, dan kau pun sama. Iya Pak ya. Di Bukit Lawu. Bukit Lawu tuh di mana? Sarangan. Oh di Sarangan. Bapak aslinya sana. Oh gitu. Kalau boleh tahu yang kepanjangannya itu apa yang kelengkapan nama itu? Tanyakan kepadanya, semoga dia mengerti. Nggak boleh tanya ke Eyang. Harus suruh tanya Bapak Pak. Bapak nggak mau cerita. Sekarang nama itu bertambah. Oh maksudnya gelar. Oh alah. Iya iya iya. Ya. Itulah kepanjangan sebuah nama yang harus Diperjuangkan. kau cari, yang bisa menghasilkan untuk semua. Gelar berarti. Gelar ya ya. Dan itu pun sudah menjadi keinginannya agar bisa berguna di usianya dia, di saat dia turun di Bukit Lawu itu. Waktu masa kecilnya. Banyak yang tak bernasib sepertinya. Maksudnya banyak yang pengen sekolah tinggi tapi tidak mampu ya? Atau gimana yang? Karena lebih banyak dengan bertanam. Bener Pak gitu Pak. Tani. Di sana waktu itu banyak kan orang bertani gitu, nggak sekolah tinggi. Semoga nikmat yang Tuhan berikan kepadamu bisa menuntunmu
surga. Amin ya Allah. Ini namanya Eyang siapa kalau boleh tahu? Silakan kau datang ke sebuah perairan. Tawangmangu. Oh, Sarangan ada ya? Di Sarangan ya? Udah sejak kapan mendampingi Bapak? Di saat yang sesungguhnya beban itu kau pikul sebagai pemimpin. Semoga kau bisa menggunakannya menuju surgamu. Amin ya Allah. Karena yang kau jalani saat ini telah ada di masa lalu. Bagaimana tinggal kau memilihnya. Ingin kau bawa kemana? Kau lihatlah seorang pemimpin terdahulu. Kau lihatlah Umar bin Khattab. Dia seorang pemimpin ketika negerinya dilanda pancaklik yang begitu panjang. Dia harus berbicara kepada rakyatnya. Dia harus menaiki mimbar dengan perut laparnya. Dia berkata kepada perutnya, "Wahai perut, walaupun kau mengkeroncongkan perutku, takkan kusempal kau dengan sebuah daging selama rakyatku masih dilanda kelaparan." Itu dia lakukan karena dia takut akan hisab di akhir nanti Ya. di hadapan Sang Tuhan. Semoga apa yang kau jalankan bisa menuntunmu ke surgamu. Apalagi yang harus dijalankan yang sudah baik? Ikutilah para pendahulumu. Sudah banyak sebelum kau itu terjadi. Kau lihat Abdurrahman bin Auf, harta bendanya bisa menuntunnya ke surganya. Semoga saja kau seperti itu. Amin. Kenapa sedih, Eyang? Semoga saja kau tidak seperti raja terdahulu, seperti Fir'aun, diberi kejayaan, diberi kedudukan, tapi tak bisa membawanya ke surganya. Iya, ini buat pembelajaran juga, bukan hanya untuk Pak Maidi tapi untuk semua sobat mata langit ini. Dan semoga tak seperti gurun, harta yang berlimpah tapi tak bisa menuntunnya ke surga. Terima kasih. Makasih. Kau sudah menerangi sebuah jalan menuju Tuhanmu. Mungkin kau lupa akan itu. Menerangi jalan menuju Tuhanmu. Maksudnya yang mana? Jalan yang mana? Walaupun hanya beberapa Lampu. sebuah penerangan. Jalan. Lampu jalan maksudnya. Biarkan dia yang tahu. Lampu jalan atau masjid? Iya, wajib juga. Yang Bapak bangun masjid ya, Pak? Oh, iya itu yang dimaksud mungkin. Bapak bangun masjid. Aku tak
bisa berlama-lama. Ini yang jaga makam kiai juga nih. Oh, Salah satunya dia yang jaga makam kiai. yang dijaga itu makamnya siapa, Eyang? Jika suatu Apa itu? saat nanti kau mencapai air itu, Air. aku akan menjumpaimu. Air apa? Air terjun. Oh, aku belum pernah ke sana. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak, Pak? Bang Lima mau undang yang satunya? Nggak usah, cukup ya itu. Nggak apa-apa, nanti maksudnya. Ada lagi yang mau disampaikan? Aku bangga kepadamu, seorang anak dari kaki gunung laut yang bisa memegang amanah yang begitu berat. Iya. Yang maaf sebentar, satu pertanyaan lagi. Tadi Bapak kan bingung, kok saya suka timbul ide-ide yang cemerlang gitu. Itu apa yang membisiki Bapak atau bagaimana ya? Semua atas izinnya. Semua atas izin Allah. Tapi yang apa bukan yang bisikin? Semoga tak bergantung kepada kau. Iya, iya, iya. Walaupun yang dampingin, tapi Bapak tetap harus langsung berdoa sama Allah gitu ya, yang. Datanglah kau ke sebuah tempat Sebuah tempat di mana? Gunung Lawu. sama menyukai sebuah kembang. Bapak suka bunga. Kembang sore. Kembang sore apa itu? Kembang apa? Kamboja. Oh, Kamboja itu kembang sore ya? Aku pamit. Oh iya, terima kasih ya, yang. Ya, terima kasih. Semoga Tuhan selalu meridhoi apa yang kau lakukan. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, astagfirullah. Udah, kejadian. Biarin. 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 Jaga sana aja, jaga di Jangan sana. naik meja. Jaga di sana. Aku belakang sana aja. Lah, naik meja lagi. Siapa ini? Tenangkan diri, tenang. Biarin. Jangan rusak barang yang di sini ya. Pendekar ini. Dari mana ini asalnya? Assalamualaikum. Anda ini siapa? Biasanya melihat Bapak. Sudah bisa berkomunikasi? Biar dulu. Ini adalah Raja Wali ya, aku lihat. Assalamualaikum. Dia ada kuda, ada Raja Wali. Dari mau kuda Raja Wali. Tapi dari puncak gunung juga ini. Dari Gunung Lawu. Puncak gunung tinggi. Dia beri hormat nih. Oh, lagi hormat burungnya. Beri hormat dia. Oke. Tuh, lihat. Assalamualaikum. Kembang, Ada lagi sosoknya. Bentar, nyanyi dia. kembang hitam salah. Salam. Salam kembali. Dengan siapa ini? Guten Abend. Wah,
Ini yang ditunggu-tunggu sama Bapak nih. Halo, goedendag. Apa artinya? Selamat malam. Bapak paham ya? Coba Pak bicara Pak, saya nggak ngerti bahasa Belanda. Hallo, ik heet Emma. Miss Emma. Saya panggil Miss Emma. Emma? Oke. Hoe ik heet? Saya Ratna Listi. Ja. Salam. Miss Emma sudah oke berdiri. Dansa. Aku disuruh ikut dansa. Oh, dia nunjukin sedang dansa. Di sini tempat Miss Emma. Oh, di sana. Tapi sering main kemari. Ini Pak Maidi mau kenalan sama Miss Emma. Katanya Miss Emma sering menampakkan diri ya. Didi. Lulu, manggilnya Di. Didi. Sudah lama kenal Bapak? Papa. Bapak. Maidi. Panggil Didi. Pakai Bapak dong. Terus. Iya. Si. Terus? Papa. Ya. Papa. Ya. Papa. So. Miss Emma, apa yang mau disampaikan sama Bapak? Bapak pengen ngobrol nih. Dyslexie. Spreekt. Ja. Bapak apa? Bahasa Belanda kan? Oh, Bapak nggak paham ini. Spreekt. Ja. Tadi kan Bapak, Mustard. Ja. ini nggak ada yang bisa bahasa Belanda, bisa nggak diganti bahasa Indonesia, Miss? Bahasa Inggris boleh deh. Kenapa? Speak. Susah ya? Speak. Nggak bisa bahasa Indonesia. Bahasa Inggris juga nggak bisa. Speak. English. Yes, speak English. Oke. Oh, ini ada guru bahasa Inggris nih. Oke. Ngobrol sama Mas Ferry. Nee. Oh, nggak mau. Wacht. Bok. Mbok. Siapa yang dipanggil? Dia punya ini kali. Ada mbok sini. Kayak Ada mbok. Dayang gitu ya. Oh, Dayang. Mbok. Ada mbok. Oh, lah ini mboknya nih dipanggil sama dia. Sugeng Dalu. Jepa. Wonten nopo niki Nona Emma Nona Emma. saking riko, Pak. Oh, Nona Emma tinggal di sana. Apa di sana rumahnya dia? Oh. Nah, kalau mbok ini asisten rumah tangga. Tinggal sini. Nggih, Mbane gitu, mbok Mban. nggih. Oh, yang ngerawat Nona Emma, mbok. Rawat bocah iki. Oh, Iki anake mboke. mbok. Sungkeme mboke dadi ngene. Angger ora sungkem karo mboke, ora dadi koyo ngene. Iki sikil turun ning sikil mboke dadi koyo ngene. Oh gitu. Bapak tidur di kaki ibunya, Bapak? Ojo ngono omongi jenenge anak iki kudu nunut hormati jenenge mboke. Iya to. Orang anak harus hormat kepada Dadi ibu. apa ki? Mboke sing utama. Mengutamakan ibu ya. Saiki ngrasano dhewe. Apa sing dilakoni, apa sing ditanem, saiki petik dhewe. Nggih. Kowe ngerti apa ora, Le? Le, Dipanggil kowe Pak. iki ngerti, Le? Kowe iki Aku tak kowe duduk ora sini. ngerti apa sing diomongi ya, Le? Ngerti. Panglima nggak tahu. Kancamu, Panglima orang Aceh nggak tahu bahasa Jawa. Iki ora sembarang wong toko kene. Maksudnya gini, Iya. kamu diterima baik di Iya. sini. Semoga Sangat kedatanganmu Alhamdulillah. membawa kebaikan Amin, untuk amin. anakku. Alhamdulillah. Amin. Insya Allah. Karena anakku keras tujuannya, tapi besar niat baiknya untuk kemajuan. Banyak manfaatnya. Insya Allah. Insya Amin. Allah. Amin. Perjalanannya naik turun. Dalani dalan sing angel, sing becek. Senengane ngono kuwi. Oh gitu toh. Lah iya. Becek itu maksudnya gimana? Banyak air. Nah itulah kehidupan. Kalau tidak dilakoni, gak akan sampai. Namanya manusia. Paling nikmat itu
Kamu lebih memilih menunggu atau kamu lebih memilih untuk melakukannya sendiri dengan tanganmu dan kakimu walaupun penuh rintangan? Mending mana? Mending kalau saya mending melakukan sendiri. Lah iyo, angel suwe ngenteni mancing anggo kail. Mending turun neng empang. Serok dewi kani. Walaupun kotor, gampang diresiki, tapi puas. Ya toh? Gitu ya, Pak? Iya. Bisa memilih mana yang besar, mana yang kecil. Asal bicaranya sendiri bisa dinikmati sendiri. Kowe iki ngerti po nale? Ngerti. Eling-eling ora karo sing ditemoni ora duwe tangan, ora duwe Oh sikil. iya, Bapak pernah cerita lagi ziarah kemana, Kowe Pak? ngerti po ora maksud ini? Gimana, Aku ki gimana, ora Mbak? dikongkon lega wong Oh, tuwa. nggih, monggo. Ya Allah, Mbah, monggo, Mbah. Maaf, Mbah. Terus aku tak di bawah. Ojo wis kene ora apa-apa. Bisa, Mbah? Lho apa ya? Wong tuwa ne yo sembarangan ngomong. Loh, ini ibunya. Oh, sembarangan ibu Mbahnya? Oh no. Sopo aku dikenali yo. Lah nggih kan belum tahu tadi. Belum kenalan kita, Mbah. Sek tak critakno sek. Nggih. Kamu ingat oleh laki-laki setengah baya datang padamu saat itu tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Ya, ya, ya. Ingat toh? Di mana tuh, Pak, kejadiannya? Salah satu masjid. Salah satu masjid lah, masjid kuno. Tempat ibadah, rumah, umai Gusti Allah. Ya toh? Pangeran sing agung. Nih, kalau nggak salah Bapak pernah cerita, Bapak mau ngambil uang ke mobil, pas balik lagi orang yang nggak punya tangan, nggak punya kaki itu nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Ganti lagi sosok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku harap ngandani kowe. Apa sing dirasano? Keyakinan apa keraguan pada dirimu? Keyakinan. Terus melangkah. Ojo mundur. Hadapi kabeh. Ojo percaya karo wong. Ingat itu. Nggak boleh percaya uang yang mana, Mbak? Siapapun. Jangan mudah percaya gitu maksudnya ya, Mbak? Iya. Tapi berikan yang terbaik kepada siapapun. Kamu tahu apa yang dimaksud dengan pertemuanmu manusia yang tanpa tangan dan kakinya? Apa yang tersirat dalam benakmu melihat perwujudan itu? Walaupun ada kekurangan, tapi dia bisa sempurna hidup. Gimana, Mbak? Kau sadari setiap anggota tubuhmu akan mempunyai tanggung jawab kelak di akhir kehidupanmu. Di surah Yasin, kau carilah Bismillahirrahmanirrahim. Ada pada waktu masa manusia ditutup mulutnya, maka tangan dan kakimu lah yang akan menjawab setiap perbuatanmu dan setiap langkah kakimu dengan tujuanmu. Kemana tujuanmu? Apa perbuatanmu? Semua ada pertanggungjawabannya. Jadi siapa sebenarnya sosok yang nggak ada tangan dan kaki itu yang? Sama-sama makhluk ciptaan Tuhan yang memberikan pelajaran untukmu. Perjalanan adalah pembelajaran agar kita bisa belajar dari setiap perjalanan. Ketika dalam perjalanan, maka Allah akan memberikan soal-soal kepada kita untuk kita pelajari dan kita pahami. Bukan hanya sekedar dari pemikiran, tapi juga dari keimanan kita. Keduanya harus bisa sejalan agar menjadi kuat dan hidup. Karena akal dan iman harus bisa sejalan. Itulah pelajaran yang bisa kau ambil. Kenapa kau diperlihatkan pergerakan benda ketika kau melewati satu tempat dalam tujuanmu? Saat itu kamu punya tujuan untuk melangkah ke depan kembali. Sebuah payung terbuka. Oh iya itu. Agar kau bisa mengayomi banyak orang, mengayomi orang-orang yang susah, mengayomi keluargamu, saudara-saudaramu. Tidak mudah menjadi payung. Dia harus siap diterpa hujan dan panas. Apakah kau sanggup, nak? Ya, sanggup. Sudah menjadi tugasnya. Maka harus yakinkan dan kau harus bisa memikirkan apa
yang bisa kau berikan oleh tanganmu ini? Dan kemana kakimu melangkah? Perjalananmu, langkahmu, semua ada pertanggungjawabannya. Kau ingat, setiap kau datang berziarah, kau membaca surah Yasin, bukan? Dan salah satu ayat itulah yang menggambarkan di mana pada masanya mulutmu tidak bisa mengelak ketika kau ditanya pertanggungjawabanmu. Tanganmu sendiri yang akan berbicara. Kau berbuat apa? Kemana langkah kakimu kau langkahkan? Benarkah anak muda? Benar sekali. Tanpa kau sadari, itu adalah satu pesan untukmu. Maka kuatkan niatmu dengan niat yang baik. Maka kau akan diselimuti oleh kebaikan kelak. Amin. Kau tahu, payung yang bermekaran itu adalah tergantung bagaimana tangan dan kakimu kau gunakan. Tanpa kau sadari, malaikat-malaikat kecil yang kau lindungi akan menjadi payunganmu. Maksudnya anak-anak yatim. Ada bapak menyentuh di anak yatim. Buat Sedekahmu menghalalkan pasangan-pasangan untuk menghindari perzinahan. Itu menjadi kebaikanmu. Mulai saat ini kau harus ingat pesan itu. Payung itu akan menuturmu, akan bersamamu, tergantung dari tangan dan kakimu. Ada yang ingin kau tanyakan? Itu ada kaitannya Pak, dari satu lokasi yang Bapak bilang tiba-tiba payungnya makro, sama satu lokasi yang Bapak datangi, Bapak lihat orang tanpa tangan dan tanpa kaki. Ternyata berkaitan ya, pada lokasi yang berbeda ya Pak. Dan kau laki-laki menyukai bunga. Iya. Karena itu adalah tanda keindahan dan kasih sayang. Dalam berhubungan terhadap sesama makhluk harus terjalin indah. Dan ingatlah, sampah belum tentu tidak berguna, tapi emas justru akan membuat lingkaran api di akhir hidupmu. Gimana penjelasannya itu ya? Kau tahu maksudku? Tahu. Sampah belum tentu tidak berguna. Kau menjalani semuanya, tapi emas dan berlian akan menjadi bara api kelak. Jika kau tidak bisa menggunakannya, semua adalah ujian bagimu. Dari sampah bisa menyuburkan tanah dan tanaman, Oh iya, juga jadi bisa pupuk. menjadi sumber kehidupan. Tapi emas hanya menjadi bara api, cenderung kepada duniawi dan harta. kesombongan. Dan kau memilih yang tepat. Mengelola sampah ya Pak. ya, Batinmu bermain. Kok bisa instingnya kuat gitu ya? Itulah kajian jiwa yang digunakan. Jiwa yang tenang akan melahirkan sesuatu yang baik dan sehat. Jiwa sing kemerungsung akan menjadi berantakan. Karena jika manusia berhadapan dengan kematian dan pemakaman, maka di dalam jiwa manusia tidak akan ada kesombongan. Justru dia merasa akan kembali kepada dirinya, bahwa suatu saat kita akan sama seperti dia. Maka lakukan sesuatu sebaik-baiknya selagi masih ada waktu. Nafas kita sangat mahal harganya. Kita tidak mampu membelinya, dan kita tidak tahu sampai kapan nafas terakhir kita. Jika kau memang yakin, jalankan perjuanganmu. Kau harus siap menghadapinya. Yang belum kenalan namanya yang siapa? Aku Kiai Dahlan. Pak Kiai Dahlan. Apakah ada kaitannya dengan leluhurnya Bapak Maidi? Ada. Dari ayah atau dari ibunya? Beliau pasti tahu Kiai Ahmad Dahlan. Dia bertolak belakang sekali, meniti jalannya sendiri dari keluarganya. Semua akan menjadi pahala kebaikan untukmu. Amin. Pak Kiai Ahmad Dahlan ya? Itu bukan aku. Iya, Anda jin korinnya. Tidak juga. Lalu? Tapi beliau mengenal sosok itu. Siapa yang tidak tahu bertentangan dengan keluarganya,
Maksudnya Sama denganmu, memilih jalanmu sendiri. kok tahu ya? Jadi emang keluarganya berbeda ya jalurnya gitu ya? Segala sesuatu tergantung kita menggunakannya dan mengarahkannya, tapi dengan satu tujuan. Apa? Ada yang mau ditanyain apa? Udah tahu. Pak Yai. Udah, saya kan mau jadi yai, masih mau nanti, belum sekarang. Sekarang belum jadi yai. Jadi yai saya yai dolile. Semoga niatmu mendirikan sebuah tempat yang luas untuk wadah mencari ilmu terlaksana kelak. Amin amin amin. Bapak ada niat bikin apa? Sekolahan? Pondok, Oh, pondok pesantren. Oh, iya. pondok jadian jadi yai. Oh iya ya, otomatis kalau punya pondok pesantren kan dipanggil Pak Yai. Iya. Otomatis sudah. Ada lagi nggak Pak yang mau ditanyakan? Ya, udah jelas. Pengalaman yang lain yang masih mencari misteri? Bunga adalah tergantung dari tangan dan kakimu agar kau terus harum namanya. Tidak bau sampah, tapi wangi bunga, harum semerbak seperti Nyai Kemboja. Oh, siapa Nyai Kamboja itu Pak Yai? Tadi sudah kau lihat bukan? Oh, yang jurus silat itu? Tidak, Yang mana? yang Yang rambutnya nembang panjang. tadi. Oh, yang nembang rambutnya panjang ya? Ya, Yang dilihat Panglima di awal tadi di sini. dia senang bersenandung. Kalau yang melakukan jurus silat itu siapa? Pendekar Dari mana dia? dari dirimu, padepokanmu. Padepokan apa? Bapak belum cerita tadi. Bapak dari padepokan. Karena saya Kau wajib mempunyai ilmu bela diri untuk penjagaanmu. Selain doamu sebagai pelindungmu, pelindungmu adalah doa yang kau panjatkan dengan keyakinanmu. Sesungguhnya hanya doalah pelindung sebaik-baiknya pelindung. Aku tidak bisa lama. Iya, Aku harus kembali makasih Pak di Yai. dalam kegelapan untuk memberi cahaya di kegelapan. Kegelapan di mana? Coba kau nyalakan lampu di tengah jalan di siang hari, tidak akan berguna lampu itu. Iya, iya. Jaga dirimu, amin amin amin. amin. hadapi semuanya dengan keyakinanmu dan ketenangan jiwamu. Iya. Jangan mudah terpancing, kendalikan diri. Teman bisa jadi musuh, musuh bisa jadi teman bagimu. Iya. Sama-sama menaiki anak tangga, tapi tergantung langkahnya. Mau satu persatu atau mau sekaligus beberapa anak tangga dilompati. Tapi lebih baik hati-hati daripada kesusu tapi akan jatuh pada waktunya. Aku tak balio. Oh iya. Makasih Pak Yai. Aku Mau salim. Eh, Panglima mau salim. terima kasih Iya, sama-sama. sudah datang ke tempat ini. Monggo. Monggo, terima kasih Pak Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kita sudah melewati proses mediumisasi untuk mengungkap sosok-sosok gaib yang ada di sekelilingnya Bapak Maidi. Gimana kesan-kesannya Pak? Kalau kita melihat dari tim mata langit, ternyata sosok-sosok itu aromanya positif sekali ya. Artinya semuanya pasti menginginkan kebaikan. Sosok-sosok itu kebanyakan memberikan ingatan yang tidak baik harus menuju yang baik. Jadi banyak yang kepositifan yang diberikan kepada kehidupan berikutnya. Iya. Ya itulah sebenarnya para leluhur dulu itu
kebanyakan ya banyak orang suci. Artinya orang suci itu dia dulu banyak orang tirakat, Iya. gitu ya, banyak orang berdoa. Ternyata ketirakatan, banyak berdoa, kesucian itulah dulu maupun sekarang itu bisa menyempurnakan kehidupan. Ini yang luar biasa. Iya. Nah sekarang masih banyak orang tirakat, puasa, berdoa. Dulu orang itu tirakat juga sama, malah lebih luar biasa tirakatnya. Ternyata dari hasil tirakat, berdoa, dia puasa dan sebagainya, dengan ketulusan dan kesucian itu, doanya itu alhamdulillah terkabulkan, ijabah ini. Jadi ini merupakan suatu pembelajaran, ya yang meninggalkan kita dulu seperti itu ya luar biasa, cukup bagus sekali. Dan itulah kondisi-kondisi seperti itu, kebaikan-kebaikan yang selalu menyelimuti kita, itu sangat penting sekali. Kebaikan yang menyelimuti kita itu ya mendoakan orang, dia puasa dirinya, dia tidak berbuat merugikan orang lain. Nah ini penting dalam suatu kehidupan, dalam perjalanan orang dulu yang banyak seperti itu, ya itu perlu ditiru dan diteruskan. Iya. Ya hal seperti itulah yang memang menjadi suatu harapan kita bersama. Artinya kebaikan-kebaikan yang dilakukan nenek moyang kita dulu, pendahulu itu tidak boleh ditinggalkan. Iya. Dan itu harus dilestarikan di dalam menata kehidupan ke depan lebih sempurna. Yang kita lihat seperti itu. Iya. Oke, baik Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dari pertemuan kita dengan Pak Wali Kota Madiun hari ini. Kehidupan ini adalah hasil daripada apa yang kita perbuat. Kadang sejuta bahasa, sejuta makna tanpa perbuatan bukan apa-apa, tapi hasil lah yang akan menjawab apa yang selama ini kita cita-citakan dan apa yang selama ini kita rencanakan, karena kehidupan adalah fakta, realistis dan harus ada pertanggungjawabannya. Menurut saya itu saja. Ya, baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan dari netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Pak Maidi, terima kasih banyak sambutannya dan juga ini guys, aku mau cerita ya, kita mau pulang nih. Udah siap mobil Pak Maidi, ajudan udah siap bukain pintu. Pak Maidi ngiter nganterin kita. Astaga, ya Allah subhanallah. Terima kasih Bapak. Nganterin Bapak, malah Bapak nganterin. Saya baru lihat ini wali kota kayak gini. Makasih ya Pak. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih. Hari ini tim Mata Langit dan Panglima Langit Mbak Ratna Lesti hadir di Kota Madiun. Beliau akan ngecek semuanya cagar budaya yang ada di Madiun. Di Kota Madiun inilah bahwa banyak cagar budaya yang nantinya apa isinya yang ada di dalamnya, sehingga Kota Madiun akan lebih dikenal semua masyarakat melalui Mata Langit di Kota Madiun. Terima kasih, Pak Ternuan.